Dalam beberapa tahun terakhir, warga di berbagai belahan negara di dunia sempat mendengar suara aneh, layaknya tiupan trompet yang diduga berasal dari langit. Ini fenomena misteri pun gaib tetapi nyata. Dilansir dari situs inquisitor.com, video pertama diposting ke YouTube pada tahun 2008 dari Homel, Belarusia. Disusul suara serupa yang sekurangnya sudah diunggah lebih dari 150 kali. Negara yang pernah mendengarnya adalah Kanada, Ukraina, Belarusia, Amerika Serikat, Jerman, termasuk Indonesia. Semua bertanya dan menerka-nerka ihwal suara gaib itu. Yang paling ekstrim, ada yang mengaitkannya dengan tiupan trompet sangkakala yang dalam keyakinan umat Islam adalah penanda datangnya akhir zaman. Sampai kini, suara langit itu masih menjadi misteri. Benarkah kiamat sudah dekat? Kalau secara pribadi sih ya benar-benar serem, karena kan di Al-Quran juga ada ya, kalau trompet sangkakala itu biasanya di akhir zaman. Sepertinya kita nih udah di akhir zaman, tapi kalau untuk ilmuannya nggak, kayaknya sih itu kejadian di fenomena alam yang kita nggak tahu lah, empo bukan bidangnya di bidang itu. Tapi kalau trompet sangkakala di Al-Quran memang ada, kalau itu tanda akhir zaman. Tadinya saya pikir itu tanda-tanda kiamat, tapi kayaknya itu cuma sekedar fenomena alam aja ya. Memang banyak terjadi di negara-negara, bukan cuma di satu negara doang, tapi ada di beberapa negara. Tapi saya pikir itu sebuah fenomena aja. Selebritas yang on the weekend merangkum kembali kejadian ajaib tersebut. Pada tahun 2016 lalu, penduduk di kota Yerusalem, Israel geger. Musababnya adalah pengakuan beberapa masyarakat yang melihat fenomena aneh yang terjadi di atas langit. Mereka merekam gumpalan awan yang berbentuk bulat sempurna. Itu tak biasa. Tak lama kemudian disusul suara menggelegar yang sangat keras yang datang dari langit. Persis bunyi trompet raksasa. Fenomena yang berhasil diabadikan menjadi viral sesaat diunggah. Sebagian dari mereka meyakini kalau suara tersebut adalah benar datang dari bunyi trompet sangkakala sebagai pengingat bahwa akhir zaman sudah dekat. Ilmuwan menelaah dari sisi ilmiahnya. Jadi kalau fenomena awan menggumpal, saya kira ini fenomena alam yang tidak aneh. Jadi awan bisa saja menggumpal, mau cumulonimbus atau mau bentuk-bentuk yang lain. Kemudian bisa saja disertai dengan suara ledakan, misalnya kalau terjadi petir. Kalau di siang hari mungkin petirnya tidak terlihat karena terang kilatan cahayanya, tapi suaranya mendentum bisa. Saya kira di Yerusalem seperti itu. Kejadian yang hampir mirip juga pernah terdengar di salah satu kota di Jerman pada tanggal 4 April 2015. Saat peristiwa berlangsung, seorang warga yang merekam terlihat panik dan terburu-buru. Hasil tangkapan video memperdengarkan dengungan suara yang seolah keluar dan diturunkan dari langit. Belum ada penjelasan secara ilmiah dari kejadian ini, meski video pernah menjadi buah bibir. Ya, kalau seperti trompet harusnya bisa dijelaskan karena itu kan spesial frekuensinya, spesial amplitudenya spesial. Jadi biasanya sumbernya pasti ada dan itu harus ya di permukaan bumi ini. Dalam beberapa hal angin menimbulkan suara tertentu dan tergantung dari daerah atau benda yang dilewati angin. Jadi itu bisa menimbulkan suara bising, dengung dan lain-lain. Bulan September tahun 2015, penduduk Jakarta pun pernah dikejutkan oleh suara menggelegar yang datang dari langit.
seorang warga yang berhasil merekam membagikan melalui media sosial. Sekonyong menjadi pembicaraan ramai. Asumsi beredar liar. Namun ada juga yang percaya kalau bunyi keras itu adalah trompet sangkakala sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Berselang setelah 6 tahun silam, dalam beberapa bulan belakangan, bunyi dentuman juga acap membangunkan warga ibu kota. Suara gaib dari langit selanjutnya terjadi di Amerika Serikat. Bukan saja sekali, setidaknya dalam kurun dari tahun 2012 sampai 2015, langit negara adidaya mengeluarkan bunyi seperti tiupan trompet hampir 3 kali. Yang pertama di negara bagian Kolombia pada 7 Mei 2015, selanjutnya di kota Montana 18 Februari 2012, berlanjut hingga kota Texas pada tanggal 24 Januari 2012. Fenomena aneh ini ditangkap kamera warga lalu menyebarkannya. Video viral dan membuat ilmuwan pontang-panting untuk menyampaikan keterangan. Meski dianggap sebagai negara yang liberal, faktanya ada saja penduduk yang meyakini kalau suara itu adalah isyarat akan datangnya akhir zaman. Yang paling membuat heboh dunia adalah video pengakuan dari seorang warga Kanada bernama Kimberly Wookie. Ia hakul yakin dan bersaksi beberapa kali mendengar suara misterius yang bersumber dari langit. Pertama kali didengarnya bulan Juni 2013. Kemudian kejadian serupa terjadi lagi pada tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 7:30 waktu setempat. Wookie kembali mendengar suara trompet sangkakala untuk ketiga kalinya pada 8 September 2013. Berdasarkan laporan yang diterima Wookie, dentuman itu terdengar hingga 25 km dari pusat suara. Di negeri kanguru Australia, gemuruh suara langit terdengar pada satu hari di bulan Januari tahun 2012. Seorang warga kota Melbourne merekam dan mengunggah ke kanal YouTube. The hell is that? Can anyone else hear that noise? Listen. What the hell is that? Rentetan suara aneh dari langit telah menimbulkan spekulasi macam-macam. Walaupun sebagian masyarakat percaya kalau bebunyian itu adalah tiupan sangkakala, faktanya sampai kini kiamat tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya sebagai anak indigo ya, kan kalau memang trompet sangkakala itu yang bakalan terjadi kiamat itu memang tidak bisa diprediksi oleh siapapun karena itu sepenuhnya adalah wewenang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tetapi apakah ada kehidupan di atas langit? Ada. Kehidupan di dalam lautan? Ada gitu. Jadi terkadang mereka pun mengeluarkan suara-suara di kehidupannya. Seperti misalnya kadang kita suka mendengar suara gamelan atau suara gemuruh gitu. Itu kadangkala terjadi peperangan gitu di dunia yang di atas langit. Itu juga sering kali kita lihat gitu dengan hujanan api gitu. Dan pengaruhnya terhadap orang-orang yang ada di bumi itu lebih emosional gitu, panas. Jadi saling berpengaruh gitu. Para ahli meneliti dari sudut keilmuan. Yang paling rasional disebutkan kalau suara-suara itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng tektonik, tanda suatu kelahiran gunung baru. Juga memungkinkan adanya ledakan meteor hingga kehadiran UFO.
Ya, jadi mengapa suara dari atas? Karena kan kalau suaranya persis dari samping, kalau agak jauh pasti terhambat. Jadi suara itu kalau mendentum merambat dulu, mungkin ke atas dulu, nanti dari atas itu, dari atas rumah kan bisa merambat ke samping. Tapi intinya suara itu harus berada di dalam atmosfer ini, karena di luar atmosfer itu hampa udara. Kalau hampa udara dia tidak bisa merambatkan suara. Jadi kalau ada ledakan di bulan, itu suaranya tidak akan terdengar di bumi. Dan kita tahu matahari itu ledakan nuklir. Wah, itu nuklir meledak di mana-mana di permukaan matahari itu suaranya menggemuruh luar biasa. Tapi kan kita tidak dengar karena apa? Hampa udara. Bisa suara jeritan ataupun suara gemuruh gitu, suara seperti ada trompet ataupun peperangan gitu. Kadang manusia biasa yang tidak indigo pun bisa mendengar suara gitu. Tetapi memang kan kalau jawaban secara ilmiah akan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi alam. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak indigo biasanya kita ada beberapa vision gitu ke depan bahwa akan terjadi sesuatu hal atau memang sedang terjadi sesuatu hal di atas langit gitu. Makanya selalu selalu eling gitu, selalu harus waspada. Dalam keyakinan umat Islam, penggambaran datangnya hari kiamat tercantum dalam beberapa surah di Al-Quran, seperti surah An-Naml, surat Yasin, dan surat Al-Haqqah. Kesemuanya menjelaskan bahwa datangnya akhir zaman ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup malaikat Israfil. Fenomena suara layaknya trompet sangkakala yang didengar warga di berbagai negara belum tentu menjadi tanda datangnya akhir zaman. Lepas dari kebenaran kejadian-kejadian gaib itu, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Sang Pencipta seraya bersiap menghadapinya. Satu yang pasti, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan datang dan terjadi. Kapan waktunya? Hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu yang sebenarnya sangsakala yang terdengar karena fenomena meteor lah, fenomena peperangan, fenomena gesekan di mana dan lain sebagainya. Sehingga sangat rasional bila sangsakala itu sebenarnya menjadi fenomena alam yang sangat rasional, tapi itu bisa dikaitkan dengan keyakinan eskatologis kita bahwa malaikat Israfil dalam kepercayaan Islam memang sudah siap siaga memegang sangsakala itu dari awal diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala.